profile yang ini nih. Dia turun lagi. Sampai di sini ya, ini volume profile terendah dia dan juga bertepatan dengan atau mendekatin area demand-nya dia nih. Makanya dia coba untuk pullback di area sini. Baru dia coba main ke atas kembali. Dan saat ini dia itu cenderung untuk melakukan retest kembali ke area profile yang ini. Di 1853 sampai 1864. Jadi ini emang menurut saya indikator volume profile ini cukup berguna dan sangat powerful sekali untuk digunakan di XAUUSD atau trading di komoditas. Ya, jadi semakin besar time frame yang digunakan untuk volume profile ini, maka itu akan semakin akurat juga hasilnya untuk melakukan analisa ya, baik itu secara daily, 4 jam, ataupun yang untuk scalpingan seperti 5 menit, ya 15 menit atau 30 menit. Kalau ini saya menggunakan contoh di daily, ya di time frame daily, untuk melihat secara keseluruhan dari tren yang ada di XAUUSD. Jadi emang si XAUUSD cenderung untuk melakukan bearish ya, tapi karena dia sudah mencapai area yang cukup rendah dari si volume profile ini kan dari kita ukurkan dari sebelum kenaikan ya, sampai kenaikan tertinggi di sini. Nah, makanya dia itu coba untuk melakukan pullback kembali. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan volume profile ini untuk time frame yang lebih rendah, itu bisa aja ya. Jadi emang silakan kalian sesuaikan dengan penggunaan kalian atau keperluan trading kalian masing-masing. Ya contohnya gini. Oke, kita coba di time frame yang lebih kecil itu kita pakai di 30 menit misalkan. Di sini kita coba menggunakan volume profile ya, kita cari dulu nih. Ini height dia yang sebelumnya. Ya, ini height yang sebelumnya, ini low dia yang sebelumnya. Jadi kan dia turun ya harganya. Ya, ini turun ke bawah. Dari harga 1849 sampai paling rendahnya itu di 1832. Oke. Sekarang kita coba gambar atau kita coba ambil volume profilnya. Kita tarik dari sini ke bawah sini ya, sampai mentok di area chart ini. Nah, kalau kita perhatikan harga itu cenderung pullback di area 1843 di sini. Ini merupakan area harga itu cenderung bertahan di atas 1843 kemudian menunjukkan kenaikannya karena area ini itu memiliki volume profile cukup besar ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan harga itu sudah berada di atas POC ya, berarti di atas POC level, artinya harga tersebut itu cenderung melakukan kenaikan. Tapi kalau misalkan harga itu berada di bawah POC levelnya, itu tandanya harga itu cenderung untuk bergerak menurun. Kenapa? Karena kalau misalkan harga itu berada di atas POC level, itu tandanya buyer itu memiliki power lebih kuat untuk mengendalikan market. Tapi ketika harga itu berada di bawah POC level, itu menandakan bahwa seller itu lebih berkuasa atau lebih memiliki power lebih untuk menggerakkan harga market yaitu ke bawah. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya penjelasan dari saya. Nah, kalau ini dia udah bertahan di atas POC levelnya, maka dia melakukan kenaikannya, tetapi dia tertahan lagi di area 1845. Kenapa nih? Kalau kita perhatikan di sini, ya di sini tuh ada POC level lagi, ya. Bukan POC level, tapi daerah sini itu ada volume transaksi yang cukup besar, ya nih. Makanya ini dia masih belum bisa break dari area ini 1845.1 sampai 1845.7-nya. Jika dia break dari sini, maka nanti dia akan lanjut lagi naik ke atas ke sini, melakukan retest kembali nih. Nah, kalau kita lebih jeli lagi lihatnya, ya di sini itu sebenarnya di 1848 ini 1848.72 sampai 1848 pas ya, ini ada supply zone. Nah, kemungkinan besar dia akan melakukan retest kembali ke sini. Kalau dia nggak tembus, baru dia akan coba pullback kembali ke bawah, nantinya begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya cara penggunaan dari POC level yang ada dan beserta dengan contohnya. Jadi memang POC level ini itu bisa digunakan di berbagai time frame ya. Hanya saja semakin besar time frame yang kalian gunakan,
itu akan semakin valid juga untuk hasil dari analisa tersebut. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya dan sampai jumpa pada video berikutnya.